Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Ade Mulyani, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Purwakarta. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai teks cerita hikayat. Teks cerita hikayat ini merupakan salah satu bentuk prosa lama. Cerita hikayat ini berkembang di masyarakat Melayu dan ceritanya biasanya mengutamakan mengenai kisah kepahlawanan yang dilengkapi dengan keanehan dan kesaktian dari para tokoh utamanya. Pada kesempatan kali ini ada hal-hal yang ingin saya jelaskan yang berkaitan dengan teks cerita hikayat. Yang pertama, pengertian cerita hikayat. Yang kedua, karakteristik cerita hikayat. Yang ketiga, struktur cerita hikayat. Yang keempat, kebahasaan cerita hikayat. Dan yang kelima, nilai-nilai cerita hikayat. Baik, untuk pengertian teks cerita hikayat, yakni bahwa hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Kemudian, apa karakteristik dari teks cerita hikayat? Yang pertama, ada yang disebut dengan terdapat kemustahilan dalam cerita. Dalam teks cerita hikayat, ini biasanya ceritanya menunjukkan hal-hal yang sifatnya mustahil, yang tidak masuk akal. Yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Yang ketiga, anonim tanpa pengarang. Yang keempat, istana sentris, karena memang latarnya selalu berkisar mengenai istana atau kerajaan. Yang kelima, menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Kemudian, struktur teks hikayat. Yang pertama, abstraksi. Merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak biasanya bersifat opsional, artinya bahwa sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Yang kedua, yaitu orientasi. Adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan komplikasi. Berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini, kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita, sebab kerumitan mulai bermunculan. Yang keempat, ada yang disebut dengan evaluasi. Konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Yang kelima, yaitu mengenai resolusi. Pada bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Yang keenam, yaitu koda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Untuk selanjutnya, mengenai ciri kebahasaan teks hikayat. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi. Baik itu konjungsi temporal ataupun konjungsi sebab akibat. Yang kedua, banyak menggunakan kata arkais atau klise
kata arkais ini kata-kata kuno yang pada saat ini sudah tidak digunakan kembali. Misalnya seperti alkisah, syahdan, titah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan majas atau gaya bahasa. Nah, adapun untuk nilai-nilai dalam hikayat. Teks cerita hikayat pada dasarnya memiliki nilai kehidupan, yaitu nilai yang berhubungan dengan agama, sosial, budaya, moral, dan edukasi. Demikian mengenai penjelasan dari teks cerita hikayat. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Ibu tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.